Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat, yaitu makalah tentang Arduino mendeteksi hujan dengan modul sensor hujan. Pertama kita bahas di era zaman teknologi sekarang banyak masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran untuk hidup nyaman dan praktis. Dalam banyak hal, seseorang pasti menginginkan suatu fasilitas yang memadai dalam suatu ruangan atau rumah tempat tinggal untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup. Setiap orang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung dari segala macam cuaca yang seringkali berganti dengan tiba-tiba. Dengan keadaan yang seperti ini, seseorang pasti menginginkan suatu fasilitas yang lengkap untuk menghalangi pergantian cuaca yang tiba-tiba tersebut mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Fasilitas tersebut misalnya adalah dengan membuat suatu perangkat rumah yang cerdas seperti pendeteksi atau detektor hujan yang kali ini kita sedang bahas. Fasilitas ini merupakan rangkaian pendeteksi atau sensor hujan menggunakan Arduino Uno. Rangkaian ini dilengkapi dengan sebuah alarm sederhana yang aktif saat sensor mendeteksi adanya hujan. Sensor ini menggunakan prinsip multivibrator Arduino Uno dengan suatu sensor yang terpasang dapat mendeteksi air. Sensor air yang digunakan pada rangkaian ini dapat dibuat sendiri menggunakan PCB yang kita buat jalur dengan menggunakan aluminium foil ditempelkan pada papan. Prinsip penting dari sensor ini adalah untuk mendeteksi hubungan antara jalur yang baik ketika permukaan terkena air. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada pembuatan tugas akhir ini diambil dengan judul mendeteksi hujan dengan modul sensor hujan. Bagi para ahli, Arduino itu adalah secara umum suatu platform yang terdiri atas software IDE dan hardware berupa board microcontroller yang dapat memungkinkan penggunanya mengkreasikan alat elektronik. Pengertian dasar tentang Arduino, kita mengenali tentang pengertian Arduino. Ada beberapa makna dari kata-kata ini. Microcontroller yaitu suatu chip yang bisa diprogram dengan komputer dan berperan sebagai otak yang mengendalikan input dan output. Single board adalah modul elektronik yang bentuk dan komponennya sudah jadi dan siap pakai. Open source maksudnya adalah suatu perangkat yang bisa dikembangkan dan dibuat oleh siapa saja. Software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program khususnya Arduino. Platform adalah suatu wadah atau program yang dikhususkan untuk mengeksekusi suatu proyek. Wiring platform adalah suatu platform elektronik open source yang terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware, software, IDE, dan bahasa pemrograman itu sendiri. Sintak merupakan suatu aturan yang wajib dipenuhi programmer dalam menuliskan kode agar bisa berhasil dijalankan. Dan yang terakhir adalah library. Library adalah kumpulan kode dalam suatu paket yang fungsinya untuk memudahkan pengguna dalam penulisan program di Arduino. Oke, kita lanjut ke ini ada pengertian dari ahli-ahli. Salah satunya adalah menurut Juandi F. dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Arduino, menjelaskan bahwa Arduino adalah sebuah platform dari physical computing yang sifatnya open source. Fungsi dari Arduino sendiri, fungsi utamanya adalah Arduino diciptakan oleh para developer adalah untuk memudahkan pengguna dalam membuat proyek elektronika, terutama dalam 2 hal, yaitu mempermudah pembuatan rangkaian, mempermudah penulisan dalam upload program, dan masih banyak lainnya.
Kita lanjut. Mengapa Arduino bisa mengontrol komponen lainnya? Pada dasarnya, Arduino merupakan board instrumen elektronik yang dapat difungsikan sebagai pengontrol komponen elektronik karena di dalamnya terdapat chip microcontroller. Chip tersebut terdiri atas prosesor, memori, perangkat, input, output Arduino, serta beberapa tambahan komponen pendukung lainnya. Untuk beberapa tipe Arduino, kebanyakan menggunakan chip microcontroller dari seri Atmega 328. Sedangkan tipe lainnya menggunakan seri microcontroller yang beragam. Peranan microcontroller pada Arduino sangat penting karena membantu proses otomatisasi perintah berdasarkan instruksi program. Jadi sangat cocok untuk proses pembuatan project sistem otomatis, monitoring maupun sistem kontrol. Bagaimana cara kerja Arduino? Secara sederhana, prinsip kerja dari Arduino bisa kita lihat dari gambar di bawah ini. Kira-kira seperti pembacaan data oleh komponen input, dia menuju data dikirim ke pin input dan menuju data masuk ke microcontroller sampai data diproses dan data keluar dari Arduino, data dikirim ke pin output sampai akhirnya ke data diteruskan ke komponen output. Di sini Arduino juga memiliki kelebihan, yaitu salah satunya memiliki bootloader sendiri. Kedua, harga yang terjangkau, mudah dipelajari dan menggunakan port USB. Memiliki banyak library gratis, memiliki beberapa modul siap pakai, bersifat open source, bisa dipakai siapa saja. 8. Banyak sumber belajar. 9. Memiliki beragam ukuran dan jenis. Softwarenya bisa dijalankan pada berbagai sistem operasi komputer. 11. Dilengkapi tombol dan pin, dan masih banyak yang lainnya. Pengertian dari sensor hujan ini adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak, yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di pasaran sensor ini dijual dalam bentuk modul sehingga hanya perlu menyediakan kabel jumper untuk dihubungkan ke microcontroller atau Arduino. Prinsip kerja dari sensor hujan ini, dia dari modul sensor ini, yaitu pada saat ada air hujan turun dan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolisa oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Pada sensor hujan ini terdapat IC komparator, yaitu dimana output dari sensor ini dapat berupa logika high and low, on atau off, serta pada modul sensor ini terdapat output yang berupa tegangan pula, sehingga dapat dikoneksikan ke pin khusus Arduino, yaitu analog digital converter. Dengan singkat kata, sensor ini dapat digunakan untuk memantau kondisi ada tindakan hujan di lingkungan luar, yang dimana output dari sensor ini dapat berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Berikut adalah spesifikasi sensor hujan. 1. Sensor hujan ini bermaterial dari FR04 dengan dimensi 5 x 4 cm, berlapis nikel dan dengan kualitas tinggi pada kedua sisinya. 2. Pada lapisan modul mempunyai sifat antioksidasi sehingga tahan terhadap korosi. 3. Tegangan kerja masukkan sensor 3,3 volt sampai 5 volt. 4. Menggunakan IC komparator LM393 yang stabil. 5. Output dari modul komparator dengan kualitas sinyal bagus lebih dari 15 mah. 6. Dilengkapi lubang baut untuk instalasi dengan modul lainnya. 7. Terdapat potensiometer yang berfungsi untuk mengatur sensitivitas sensor. 8. Terdapat 2 output, yaitu digital 0 dan 1 dan analog atau tegangan. Dan terakhir 9. Dimensi PCB, yaitu 3,2 x 1,4 cm. Dari sensor hujan ini bahan yang diperlukan adalah
yaitu satu Arduino Uno, 2 sensor hujan plus modul, 3 breadboard, 4 kabel jumper, 5 komputer plus software ID Arduino. Ini ada beberapa instruksi pembuatan sensor dan langkah-langkahnya, yaitu sensor ini menggunakan program ADC dan pin digital sebagai inputnya. Di sini kita bisa lihat ada VCC, GND, AO, pin 12 dan lain-lain. Dan ini adalah pemrograman suatu codingan yang dibentuk untuk memproses dan mengkontrol suatu sensor di Arduino dengan menggunakan aplikasi IDE Arduino. Ini codingannya boleh dilihat. Jadi sensor hujan yang mendeteksi akan adanya hujan yang terkena pada modul, maka akan memberikan indikator pada Arduino Uno, yaitu indikator LED akan menyala dan sebaliknya. Program kedua mengakses output analog sensor. Ini adalah untuk mengakses output analog sensor. Dan untuk sudah semuanya udah disiapkan dari awal langkah pembuatan sampai akhir pembuatan. Ini akhir untuk pembuat programnya, bisa dilihat, bisa disalin. Oke, sekian dari saya, Alfian Azam Haryanto, sudah mempresentasikan makalah tentang mendeteksi hujan dengan Arduino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.